Suasana Jalan Raya Mayor Oking, Cibinong, Bogor nampak normal. Tak ada yang aneh pada siang kemarin. Namun pemandangan mengerikan terlihat pada 3 Oktober 2015 lalu di jalan ini. Puluhan warga yang kebetulan berada di sekitar jalan ini berkerumun. Tak jauh dari kerumunan, nampak sesosok tubuh manusia terkapar di aspal. Ceceran darah menggenangi sekitar kepala lelaki ini. Rupanya baru saja terjadi penembakan. Aparat kepolisian Resort Kabupaten Bogor yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan sepertinya dari mobil inilah sumber petaka itu terjadi. Lelaki naas ini adalah Marsim alias Japra. Rupanya Marsim rebah di aspal setelah ditembak oleh Serda Yoyo, anggota Intel Kostrad Cilodong. Untuk keperluan otopsi, mayat Japra pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Tepat di depan pom bensin inilah korban terkapar. Dari sekian banyak orang yang ada di sekitar lokasi kejadian, Jambul adalah salah satunya. Kepada kami penjaga parkir ini menuturkan, sempat mendengar ada suara seperti tabrakan kendaraan. Kalau saya dengar kayak modelnya kayak tabrakan kendaraan, tas gitu. Tas gitu, itu kira saya kecelakaan murni gitu. Ternyata ya ada yang ngegeletak di sini gitu. Dan dari sekitar lokasi kejadian, Jambul juga menemukan selongsong peluru. Saya ngelihat di sini ada selongsongan peluru di sini. Di mana, Bang? Di sini ada selongsongan peluru. Nah, di sini pas ini kejadian motor teman saya di sini. Nah, teman saya udah ngeletak di situ. Nah, karena udah ngeletak di situ karena posisinya kan mobil ketutup si korban. Mobil ambulan itu tutup si korban gitu. Nah, udah gitu datanglah itu polisi, pelakunya ditangkap, langsunglah polisi itu langsung dia nyemprot di lingkaran ini, melihat kejadian langsung digaris betis sama tali panjang, jangan ada yang nyentuh dan jangan ada yang nyentuh. Inilah sosok Serda Yoyo, anggota Intel Kostrad Cilodong yang telah menembak mati Japra di tengah keramaian orang. Ia ditangkap salah satu anggota polisi yang kebetulan sedang bertugas di sekitar lokasi kejadian. Menurut Kapolsek Cibinong, Komisaris Polisi Ahmad Khairuddin, peristiwa ini berawal dari serempetan kendaraan antara korban dengan Serda Yoyo. Untuk awalnya sih informasi keterangan-keterangan daripada saksi-saksi yang sudah kita periksa, yaitu karena ini aja, karena mobil tersebut mau muter balik akhirnya ada motor yang dari arah yang dari sebelah kiri mau ngambil ke kanan, agak mau nyerempet di mobil tersebut. Jadi saling adu mulut lah di perjalanan itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serda Yoyo pun diamankan di Denpom Bogor. Saya perintahkan untuk diproses secara hukum yang berlaku di POM dan penyidikan. Kemudian saya akan membuatkan ST bahwa sekarang kejadian-kejadian TNI yang berkaitan dengan masyarakat, sidang militernya terbuka. Dengan demikian maka masyarakat bisa mengetahui. Karena kalau tidak, seolah-olah TNI membuat persidangan, nanti membuat keringanan. Di situ nanti masyarakat bisa melihat bahwa persidangan ada hukuman-hukuman tambahan. Hukuman tambahan, pemecatan dan sebagainya.
alias Japra tewas tertembak pistol oknum anggota TNI yang saat itu beraksi bak koboi jalanan. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Nawawi nomor 104 Cirimekar, Cibinong, jenazah Marsim pun dimakamkan. Suasana nampak haru. Sejumlah keluarga dan kerabat tak kuasa menahan kesedihan. Kini Marsim telah pergi meninggalkan istri dan 2 anaknya. Ia tewas sia-sia di tangan oknum anggota TNI yang berlagak seperti jagoan. Sementara itu sebagai bentuk tanggung jawab TNI, Komandan Yon Intel Kostrad Mayor Infanteri Denny Eka mendatangi rumah Marsim. Dan Mayor Denny Eka berjanji akan menanggung biaya sekolah putra Marsim yang masih kecil. Tadi malam kita juga kasih sedikit materi, kemudian tadi juga materi beserta sembako untuk ini. Tapi tetap ke depannya kita juga bantu untuk mungkin biaya sekolah dan lain sebagainya. Nanti kita ke rumah keluarga, kita ngobrol. Yang jelas ke depannya tetap kita pikirkan, baik dari kami institusi, saya selaku pimpinan dari pelaku, kemudian saya juga sudah ngobrol dengan ketua DPPD. Kita ke depannya kita saling koordinasi bahwa membantu. Akan disekolahkan sampai kuliah atau gimana itu kan? Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya Pak ya, karena memang kalau secara pribadi kan kita ada keterbatasan Pak ya. Tapi yang jelas dengan bantuan semua orang, semua pihak, saya yakin apapun bisa kita laksanakan. Menurut sang komandan, saat peristiwa itu terjadi, Serda Yoyo sedang menjalankan tugas. Sedang bertugas yang bersangkutan, tapi yang masalahnya kan penggunaan senjatanya itu pada saat apa itu yang kita perhatikan. Yang Kali senjata apa sih Pak? Senjata FN. Penggunaannya akan dievaluasi atau gimana? Ya tetap akan kita evaluasi ke dalam dan menjadi kajian pelajaran buat kita semua, khususnya bagi kami. Namun demikian, Serda Yoyo tetap tak bisa lepas dari jeratan hukum. Kalau kita hanya menyerahkan itu kepada hukum, ya nanti kan mulai dari proses dari POM, kemudian lanjut ke mahkamah militer, itu nanti kita ikuti semuanya. Sampai saat ini untuk pelaku sedang ditangani secara ranah hukum militer, dan sekarang ini sudah ditangani oleh Denpom Bogor. Meninggalnya Marsim membuat keluarga terpukul. Apalagi Marsim adalah tulang punggung keluarga. Isak tangis istri Marsim pun pecah saat rekan kerja suaminya datang. Ia seakan masih belum percaya akan kepergian sang suami yang begitu cepat dan tragis. Ucapan bela sungkawa terus berdatangan dari warga sekitar dan juga rekan-rekan korban. Untuk mengetahui bagaimana awal mula petaka ini terjadi, kami sempat bertemu dengan Abdul Rahman, atasan Japra. Menurut Rahmat, saat itu ia sempat pulang berbarengan dengan Japra. Setibanya di Jalan Mayor Oking, ia terjebak macet dan mereka pun terpisah. Awal mula kita pulang dari kantor itu, kita mungkin ya kurang lebih itu jam 16.30. Pas turun ke bawah, tiba-tiba Ibu Santi itu ketinggalan dompet, dan mungkin dia ngambil obat kurang lebih proses kita 10 menit lah. Kita proses nutup kantor, kita pulang bareng-bareng. Kurang lebih sekitar itu jam 16.50 lah, 16.50. Pulang bareng, di situ ada saya, Bu Santi, Bu Putri, Pak Ruslan, dan almarhum Marsim. Cuma yang 3 ini bawa motor,
Yang satu dia naik angkot ke arah Cibinong, saya bawa mobil. Pas di pertigaan di rumah sakit Pusada, kalau motor kan dia lebih cepat karena mereka udah dua, terus kan mobil yang agak lambat. Mereka pulang satu arah, tiba-tiba pas saya pas pulang, pas kebetulan di pas pom bensin Ciriung itu saya lihat keramaian situ, jadi saya lihat ada insiden. Pas saya turun ternyata itu karena saya sendiri, itu Pak Marsim. Kasus penembakan ini bermula dari senggolan kendaraan antara Marsim dengan Serda Yoyo. Marsim pun dikejar oleh Serda Yoyo. Cekcok mulut antar keduanya pun terjadi. Sampai akhirnya Serda Yoyo mengeluarkan senjata api dan menembak Marsim. Setelah beraksi, Serda Yoyo langsung kabur dan akhirnya tertangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan hasil identifikasi, Marsim tewas dengan luka tembak di bagian kening hingga tembus ke bagian belakang kepala. Sungguh ironis, di mana ketika orang-orang diberi kewenangan untuk memegang senjata api, malah bertindak seperti koboi. Ya, pertama ya dia harus otomatis dia harus dicopot lah dari jabatannya. Yang kedua dia juga harus menerima hukuman ya, kalau bisa hukuman seumur hidup gitu. Memang kenyataan yang harus dijalani Siti Masitoh, istri Marsim alias Japra, yang ditembak mati oleh oknum anggota TNI di Jalan Mayor Oking, Cibinong, Bogor beberapa waktu lalu. Kini Siti Masitoh harus hidup tanpa didampingi suami tercinta. Dan tentu ia merasa kehilangan seorang kepala keluarga yang terkenal humoris dan baik. Yang paling keingetan tuh dia tuh orangnya suka bercanda gitu. Kalau di rumah tuh bercanda sama anaknya, sama keluarga, kadang humor gitu. Kadang kalau ada masalah apapun dia cerita sama keluarga, pasti cerita, nggak pernah gitu istilahnya dia cuek gitu, nggak pernah. Dia orangnya terbuka banget sama keluarga, apalagi sama istri. Dia baik sih orangnya. Kalau ada orang misalkan ngomel atau gimana sama dia, ya cuek aja gitu ya, dianggapnya bercanda lah gitu, biasa aja gitu. Saat itu Siti mengaku syok begitu mendengar kabar soal kematian suaminya. Boro-boro saya mau istilahnya ngelihat ke tempat kejadian, ke korban gitu. Saya di rumah aja udah nggak kuat, saya udah nggak sanggup saya ya. Kalau harapan keluarga itu gimana seperti apa? Ya pertama ya dia harus otomatis dia harus dicopot lah dari jabatannya. Yang kedua dia juga harus menerima hukuman ya, kalau bisa hukuman seumur hidup gitu. Kasus main tembak di jalan raya bukan kali ini saja terjadi. Senin 26 Oktober 2015 lalu, seorang pria melakukan aksi penembakan di Jalan Kapten Tendian, Jakarta Selatan. Pelaku yang mengendarai mobil dengan plat nomor B1WTO ini menembak bemper belakang taksi sehingga mengakibatkan ban mobil gempos dan velg rusak. Tak hanya itu, tanpa alasan
alasan jelas, pelaku juga menodongkan pistol ke kening pengemudi taksi dan mengaku sebagai aparat kepolisian. Meskipun plat nomor telah diketahui, sayangnya pihak kepolisian belum juga menemukan siapa pelaku penembakan. Kalau kendaraan itu kan saat ini bisa dibikin di mana saja, ya. Dan kasus nomor kendaraan ini sudah sering terjadi. Ada beberapa nomor kendaraan yang ternyata juga palsu dan sebagainya. Sehingga kita akan dalami ini sedetil mungkin supaya menemukan siapa pelaku. Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, mobil dengan nomor polisi B1WTO ini atas nama Suwito Prajuda yang beralamat di Jalan Taman Sari 8, Jakarta Barat. Dari data tersebut, kami pun mencoba mencari tahu alamat pelaku. Memasuki Jalan Taman Sari 8, kami pun berhasil menemukan rumah nomor 100. Namun, rumah tersebut bukanlah milik Suwito Prajuda. Bapak Pak Suwito, benar rumah Pak Suwito. Yang sebelah mana? Ini penempatannya Oke. Perempatan ini belok kiri, rumah, pintu kecil, iya. Oh, nggak bisa masuk mobil ya? Oh, harus jalan ya? Oh, gitu. Ya, makasih ya Pak ya. Kami pun diarahkan menuju sebuah gang kecil. Rumah nomor 84 inilah diduga dihuni oleh Suwito Prajuda. Sayang, rumah tersebut tertutup. Dan beberapa orang yang kami tanyakan enggan memberitahu letak rumah Suwito. Mau tanya kalau rumahnya Pak Suwito yang mana ya Pak? Masalah? Pak Suwito. Nggak tahu? Oh, oke. Namun seorang pemuda mengaku bahwa polisi sempat menyambangi rumah tersebut. Rumahnya yang itu tadi kan ya? Yang apa? Yang pas belokan itu ya? Gang kecil tadi kan ya? Yang rumah kayaknya ada pintunya gitu. Itu rumah Pak Suwito. Ada nomornya aja, soalnya kemarin sih gitu sama RT. Oh, 84 itu. Iya. Tapi dia emang apa namanya yang kasus kemarin itu yang Kemarin banyak polisi kemarin. Oh iya. Berapa hari yang lalu? Polisi ke rumah itu tadi. Pas tahu banyak polisi datang ya. Tapi Range Rover memang nggak pernah lihat lewat sini. Kerjaannya pun nggak tahu Mas. Oh, oke deh. Makasih ya. Kasus penodongan senjata api seringkali terjadi. Namun kejadian yang dialami oleh pengemudi taksi ini seperti belum menemukan titik terang. Lalu bagaimanakah aturan mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api? Tugas polisilah untuk menyelesaikan segala permasalahan ini.